Selamat siang semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview Toyota Rush tahun 2009 tipe S, atau yang biasa disebut sebagai Toyota Rush Konde. Oke, mari kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di bagian depannya dia terdapat list chrome, tetapi list chrome ini bukan bawaan ori mobil, dia modifikasi. Sementara di bagian atas dia ada lampu sen. Lampunya menjadi satu sama lampu kota, lampu jarak jauh. Di bawahnya ada lampu fog lamp. Nah, lampu fog lamp ini sama juga modifikasian, bukan bawaan ori mobil. Lampunya masih menggunakan lampu halogen semua, masih belum LED. Kiri kanan sama lampunya. Nah, sementara di tengah terdapat grill. Grillnya ini sama juga modifikasi di list chrome. Di tengah grill terdapat logo Toyota. Oke, mari kita lanjut ke bagian mesin. Lanjut ke bagian mesin Toyota Rush. Di bagian mesinnya terdapat cover. Nah, covernya ini bertuliskan ada beberapa hal. Yang pertama, yang bagian kuning, dia bagaimana cara mengisikan air radiator ke reservoir. Selanjutnya yang warna biru untuk konsentrasi air radiatornya sendiri. Yang terakhir, bagaimana untuk metal klep pada mesin. Mesin dari Toyota Rush 2009 menggunakan 3 SZVE 1500 cc VVTi. VVTi sendiri merupakan variable valve timing injection, yaitu dimana ketika kita menjalankan mobil ini, ketika menginjak gas di RPM rendah, maka katup akan terbuka sedikit. Tetapi jika kita menginjak gasnya di RPM yang tinggi, maka katup juga akan membuka lebih lebar. Untuk rincian mesinnya bisa lihat di sini, terdapat di bagian wiper pengemudi bawah kanan. Sementara itu untuk rasio bahan bakarnya di dalam kota masih 1:9. Untuk di jalan tol bisa mencapai 1:14. Seperti ini penampakan dari mesin Toyota Rush tahun 2009. Oke, mari kita tutup dulu mesinnya. Setelah itu lanjut ke bagian samping mobil. Di bagian samping mobil terdapat over fender. Di bawah over fender terdapat roda bermerek Bridgestone. Velgnya masih ori tetapi dicat warna doff. Harusnya di tengah sini terdapat logo Toyota dengan velg ukuran 235/60 R16. Di belakang velg terdapat mudguard. Lalu di sampingnya terdapat footstep. Nah, ground clearance dari Toyota Rush sendiri sekitar 20 cm. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, bagian atasnya ini terdapat VVTi fitur yang telah disebutkan sebelumnya di mesin Toyota Rush. Di bagian spionnya dia list chrome, ada lampu sen. Sementara di bagian atas dia terdapat antena untuk radio, ditarik modelnya. Ditutup pintunya sendiri. Ini modifan, bukan bawaan mobil. Jadi terdapat chrome. Lalu pada bagian interiornya sendiri kita bisa melihat door handle-nya sudah chrome. Hand gripnya masih berbentuk hard plastik. Nah, di samping handle grip kita bisa melihat power window, auto sisi driver, ada window lock tapi masih belum ada power door lock. Di bawahnya power window terdapat hand grip untuk membuka atau menutup pintu. Di bawahnya hand grip kita bisa melihat ada cup holder. Di sampingnya cup holder ada laci kecil. Nah, di samping kirinya cup holder dia terdapat subwoofer. Di atasnya sini terdapat tweeter.
Lanjut ke bagian pengemudinya. Di bagian pengemudi dia 2 pedal matic transmisinya. Nah, ini untuk pembuka kap mesin, sementara untuk pembuka tangki bensin berada di bawah. Di bagian kursi pengemudi ini sebenarnya cover jok sudahan. Nah, di bagian samping kursi pengemudi terdapat tekanan angin ban. Ketika roda kempes kita bisa melihat standar ukuran yang telah direkomendasikan oleh Toyota. Nah, untuk ambient light yang warna biru itu modifikasi, jadi bukan bawaan dari mobilnya. Sementara itu kuncinya masih standar, dia ada dua bagian. Yang pertama untuk menyalakan mesin atau starter, yang kedua dia untuk alarm. Oke, lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam sendiri dia ada kisi AC yang bisa dibuka tutup dan bisa dipindah arahnya. Ini untuk memindah arah, ini untuk buka tutup. Di atasnya ada tweeter, tapi itu tweeter modifikasi, bukan bawaan mobil. Di bawahnya kisi AC dia terdapat rear defogger, habis itu auto retract untuk spion, left flare kaca spion, kiri kanan bisa diatur tinggi atau rendahnya spion. Sementara yang bawah ini dia dummy tombol, di atasnya dummy tombol itu untuk alarm. Oke. Lanjut di instrumen speedometernya sendiri, dia masih berbentuk analog. Di samping kanannya ini dia untuk tuas transmisi maticnya. Bagian depan kanan pengemudi ada tuas lampu, sedangkan di tuas kirinya ini tuas wiper. Ada wiper belakang juga. Ketika tuas ini dipindahkan, wiper depan akan menyala. Ini untuk washer wiper bagian airnya. Ketika di bagian kaca belakang kotor, kita bisa menyalakan washer wiper untuk membersihkan. Masih belum ada intermittennya. Oke, mari kita nyalakan mobilnya. Untuk MID-nya sendiri dia sudah digital. Ada tampilan dari bensin, odometer, trip A dan trip B. Setirnya berbentuk 5 palang. Di tengah setir ada logo Toyota. Ada SRS airbag. Jadi SRS airbag ini berguna untuk melindungi ketika pengemudi mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, maka airbag akan melindungi. Di sisi kanannya ini terdapat dummy tombol, sama di kirinya juga sama. Untuk klakson kita tinggal pencet tengah. Nah, lanjut di bagian samping ada jam digital yang bisa diatur berdasarkan ini jam, menit, dan untuk reset. Di bagian tengah bawahnya jam, dia terdapat head unit double din dari Pioneer, sudah modifikasi, bukan bawaan dari mobilnya. Di tengah terdapat lampu hazard, sampingnya lampu hazard kiri kanan, dapat kisi AC, hanya bisa dipindah arah semburannya saja, ke bawah, ke atas, ke kiri, sama ke kanan. Di bawahnya terdapat card holder, jadi ini berfungsi untuk menaruh kartu tol atau kartu yang sejenisnya, kita bisa selipkan di sini. Untuk blower AC dia terdapat 3 level. Nah, sampingnya blower AC terdapat pengatur suhu, tetapi untuk pengatur suhu hanya ke dingin saja, masih belum ada heater, masih belum ada arah semburan. Di bawah tuas AC terdapat laci kecil yang biasanya disebut dengan asbak. Di sampingnya ada soket lighter, di bawahnya ada penyimpanan yang agak medium size. Nah, ini remote dari head unitnya. Transmisi matic 4 speed, di belakangnya ada hand rem. Di samping kiri kanan bawahnya, di belakangnya terdapat laci penyimpanan. Sementara di bagian atas sun visornya dia terdapat card holder. Ketika dibuka dia belakangnya masih polos. Untuk lampu kabin bagian depan kita bisa lihat lampunya berwarna biru, modifikasi, bukan bawaan dari mobil. Nah, ketika kita mengaktifkannya ke arah door, kita bisa melihat bahwa pintu masih belum tertutup atau pintu belum rapat. Oke. Di bawahnya lampu kita bisa melihat ada untuk laci penyimpanan kacamata. Kita matikan dulu mesinnya, lanjut ke bagian tengah.
Di bagian tengah sendiri, tangki bensinnya memiliki kapasitas 45 liter. Ini tangki bensinnya udah dimodifikasi, ada list chrome Toyota Rush. Begitupun juga dengan door handle-nya sudah dimodif. Nah, di bagian tengah ini hampir sama dengan bagian depan. Door handle-nya terbuat dari chrome, hand grip masih plastik, ada power window-nya, terus pegangan pintu, yang bawah cup holder beserta penyimpanan, ada subwoofer-nya juga. Di belakangnya kursi pengemudi dan kursi penumpang terdapat layar, berfungsi untuk ketika head unit Pioneer memulai atau memainkan video atau memainkan sebuah lagu, maka layarnya juga akan menampilkan sama seperti apa yang ada di layar Pioneer depan. Di atasnya terdapat AC dengan 3 kecepatan blower. Untuk isi AC-nya hanya bisa diarahkan ke kiri kanan, atas bawah. Ini diganjal AC-nya, jadi kita tidak dapat untuk memindahkan. Di samping kanan ada hand grip untuk pegangan tangan. Masih belum ada armrest, kursinya polos. Nah, ini ada tunneling sama asbak. Asbaknya masih nggak bisa dibuka. Ada door pocket untuk menaruh barang. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, kursi belakang ini bisa dilipat 50%. Nah, untuk menarik kursinya, di bawah sini terdapat tuas untuk melipat. Nah, jadi kita bisa langsung ke akses belakang. Mari kita lanjutkan ke akses belakang. Di bagian paling belakang dia ada lampu kabin. Jadi lampu kabin ketika ke arah kiri dia menyala, ke arah kanan dia menyesuaikan dengan pintu. Ketika pintu belum ditutup atau masih belum rapat, dia akan menyala sama seperti lampu kabin di depan. Di bagian samping kanan masih belum ada hand grip, dia masih polos. Terus di bagian bawah terdapat cup holder sama laci penyimpanan yang kecil. Di bagian kiri juga sama seperti yang bagian kanan. Ada cup holder dan laci penyimpanan. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi dan bagian belakang. Oh ya, panjang dari Toyota Rush tahun 2009 ini sepanjang 4,4 meter. Lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang ini lampunya menjadi satu bagian, ada lampu stop lamp, lampu untuk sen, sama lampu untuk atret. Nah, di bagian samping lampu terdapat logo S yang artinya sporty. Ada wiper juga. Di tengah ini terdapat ban serep, jadi bisa berjaga-jaga ketika ban mengalami kejadian yang tidak dimungkinkan, kita bisa menggunakan ban serep. Di samping ban serep terdapat logo Rush. Mari kita lihat isi paling belakang. Isi bagian belakang polos, terdapat footstep untuk membantu naik. Nah, sementara untuk subwoofernya sendiri ini bawaan dari JBL, modifikasian untuk subwoofer. Oh ya, ketika kursi ditekuk, kita bisa menjadikannya sebagai penyimpanan. Nah, seperti inilah ketika kursi belakang dilipat, dia bisa dijadikan untuk penyimpanan barang atau untuk menaruh apapun. Penyimpanannya juga sangat lebar. Oke, kita tutup. Di bawah ini terdapat sensor parkir belakang, jadi dia akan berbunyi ketika mobil berdekatan dengan objek lain. Seperti ini penampilan belakang mobil. Dia memiliki lebar 1,75. Kita lanjut di bagian pengemudi sebelah kiri penumpang. Di bagian sebelah kiri penumpang terdapat
SRS airbag. Di bagian kiri terdapat tweeter, ini tweeter modifikasian, sedangkan yang ini tweeter bawaan dari mobil. Untuk isi AC-nya masih sama, dia bisa dibuka tutup atau dipindahkan. Di bawahnya SRS airbag terdapat laci penyimpanan. Ada dua kisi atas sama kisi bawah. Nah, ini USB, bukan bawaan mobil, dia modifikasian untuk menempelkan ke head unit Pioneer. Oke. Di samping kiri kita bisa melihat modifikasi dari spion. Nah, spion ini berguna untuk menjangkau blind spot di bagian bawah belakang. Nah, untuk blind spot depan dia berfungsi untuk melihat bagian yang tidak terlihat, terutama di bagian atas. Nah, Toyota Rush sendiri ini memiliki tinggi 1,74 meter. Oke, sekian, terima kasih. Bagi subscriber atau penonton yang ingin mereview atau diulaskan mobil lain, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.